Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membahas kisi-kisi PKN yang akan kalian tempuh nanti pada jam 8. Ya, 30 menit saja kalian belajar. Oke, yang pertama di bab 1 ini ada keberagaman sara. Masih ingat ya sara ya? Suku, agama, ras, hanya antar golongan. Ya. Pertama, pengertian keberagaman. Itu adalah kondisi masyarakat yang banyak perbedaan di berbagai bidang. Lah, menurut Koncaningrat, suku bangsa itu adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya yang terikat oleh kesadaran dan identitas yang sama. Ya, ini dipelajari Koncaningrat. Terus kalau keberagaman itu muncul ya, tapi ada suatu masalah atau konflik, yaitu perasaan kesukuan yang berlebih. Misalkan Jawa ini terlalu fanatik dengan Jawa, tidak peduli dengan suku lain. Apa yang terjadi? Ini akan mengancam keutuhan bangsa dan negara. Next. Indonesia menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 ini ada 1340 suku. Diingat-ingat ada 1340 suku. Next. Masih ingat ya tentang ras ya, ciri-ciri fisik manusia yang harus kalian pelajari adalah ini, ciri-ciri ras Papua Melanesoid. Ya, kulitnya hitam, rambutnya keriting, tubuhnya agak pendek ya. Oke, next. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini juga harus kalian pelajari, yaitu tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ingat-ingat ya. Terus juga ada pasal 29 ayat 2 yang kalian pelajari, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lagi, dasar hukum yang harus kalian pelajari pasal 25A. Ya, tentang batas-batas wilayah. Terus juga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 96 tentang perairan Indonesia. Terus ada istilah-istilah, ada namanya etnosentrisme, yaitu penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai standar budayanya sendiri, sehingga budayanya yang terbaik. Contoh Jawa, menilai budaya Batak, pasti dia mikirnya Jawa itu yang baik, Batak jelek gitu. Next, komponen yang ada di burung Garuda itu ada 3. Yang pertama burungnya, terus perisai, dan yang ketiga adalah pita putih ya. Diingat-ingat ya 3 komponen itu. Kita ke bab 2 yaitu kerjasama. Kerjasama yang menjadi ciri khas Indonesia contohnya adalah gotong royong. Kalau di Sumatera Barat namanya manunggal sakato. Apa sih faktor penghambat gotong royong? Yaitu sikap individualisme. Individualisme itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Aku yang penting sendiri, nggak mau bareng-bareng. Itu namanya individualisme. Lah, manfaat gotong royong atau kerjasama itu apa? Yang pertama, pekerjaan jadi cepat selesai. Terus muncul rasa kebersamaan, pekerjaan jadi menjadi ringan. Terus meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dasar hukum kerjasama dalam bidang politik itu ada sila keempat, kalau bidang ekonomi pasal 33. Masih ingat ya koperasi ya? Koperasi ini keunggulannya adalah ada dasar persamaan. Bab 3, daerah dalam bingkai NKRI. Yang pertama adalah perjuangan para pahlawan. Di Semarang ada namanya Monumen Tugu Muda, itu untuk memberikan apresiasi peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Terus
Di Jalan Proklamasi sekarang, dulu namanya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, itu adalah tempat di mana proklamasi kemerdekaan dilaksanakan. Terus juga kalian harus pelajari pasal 37 ayat 5. Ini berisi tentang bentuk negara NKRI atau Negara Kesatuan Indonesia ini tidak dapat dilakukan perubahan. Next, sifat para pahlawan yang harus kita teladani. Yang pertama, nasionalisme atau cinta tanah air, patriotisme, jiwa tanah air, rela berkorban, dan tidak mudah putus asa. Ini kurang D ini tulisannya. Next, pahlawan. Ada pahlawan dari Jawa Tengah yaitu Pangeran Diponegoro. Terus juga ada Teuku Umar dan istrinya Cut Nyadin, ini dari Aceh. Ya udah selesai. Yang lain soalnya tentang contoh-contoh, kalian pelajari saja contoh-contoh yang kalau pertanyaannya itu tentang yang baik kalian pilih yang baik, yang tidak baik kalian pilih yang tidak baik.